Selamat datang di video peer teaching saya. Video ini diajukan untuk pemenuhan tugas sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, kategori 2, Sosiologi Universitas 11 Maret. Saya Whitney White Manueke, Sarjana Pendidikan, Guru Sosiologi di SMA Negeri 3 Tondano. Selamat menyaksikan. Ya, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di Belajar Sosiologi bersama dengan Mem White. Kali ini materinya adalah tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita cek dulu ya, apakah lingkungan di sekitar kalian sudah bersih? Coba dicek dulu. Sudah? Sudah, Bu. Bu. Oke, bagus. Apakah kalian sudah rapi berpakaiannya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau Sudah, sudah Bu. kita lanjut ya. Nah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya segala sesuatu harus kita mulai dengan doa dulu, ya. Jadi dipersilakan bagi siapa yang sudah dibagikan tugas doa buka tadi untuk memimpin doa. Bu, teman-teman, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nur. Ya. Oke, ketua kelas silakan siapkan kelasnya. Ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama ucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru. Siap beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ya, Whitney. selamat pagi anak-anakku. Sehat semua ya? Atau apa ada yang sakit hari ini? Ada? Tidak, Bu, sehat. Sehat. Oh, puji Tuhan, Semuanya. alhamdulillah Sehat kalau semua. semuanya sehat. Ya, apa kalian merasa bersemangat hari ini? Semangat. Semangat, ya. Sudah makan kah kalian? Sudah. Udah dong. Wah, ada yang belum Sudah, Bu. makan. Sudah. Belum, Bu. Enak, makan itu penting loh supaya kita berenergi, supaya kita lebih semangat belajar ya. Jadi untuk next time makan ya, jangan lupa. Apa kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke, mari kita belajar sosiologi bersama-sama. Nah, kita cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Masuk, Bu, nihil. Oke, semuanya hadir. Bagus, kita lanjut. Nah, supaya lebih semangat lagi, mari kita lakukan yel-yel semangat belajar sosiologi. Pasti semuanya belum tahu kan yel-yel semangat belajar sosiologi. Kalau begitu, Mem White akan tunjukkan caranya. Lakukan yel-yel semangat belajar sosiologi. Seperti ini ya. Semangat. Semangat. Boleh dicoba anak-anak? Boleh, Bu. Silakan. Semangat. Lanjutannya adalah belajar. Ya, ketukannya sama. Belajar. Belajar. Coba. Ayo. Belajar. Mantap, Bu. Sosiologi. Sosiologi. Coba digabungkan semangat belajar sosiologi ya. 1, 2, 3, ayo. Semangat. Semangat. Belajar. Sosiologi. Hebat semuanya ya. Semoga pembelajaran kita hari ini penuh dengan semangat. Amin.
kalian itu belajar supaya kalian mampu menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perubahan pada berbagai bidang kehidupan, dan kalian itu mampu menyimpulkan dampak yang akan terjadi serta solusinya berdasarkan dari studi literatur. Oke? Dan di sini kita akan menggunakan 3 macam asesmen. Jadi kalian itu ada 3 penilaian ya nantinya. Yang pertama asesmen diagnostik, terdiri dari diagnostik non-kognitif dan yang kognitif. Kalau yang non-kognitif mengukur psikologi kalian apakah sudah siap, kalau kognitif itu mengukur pengetahuan awal kalian apakah sudah siap. Dan untuk asesmen formatifnya didapatkan dari penilaian sikap selama pembelajaran, dan kemudian apakah kalian mampu mengerjakan LKPD yang nanti akan dibagikan, dan yang ketiga apakah kalian aktif dalam diskusi. Jadi kalian harus aktif ya anak-anak. Dan yang ketiga asesmen sumatif nanti ada di akhir pembelajaran ya, berupa tes tertulis. Oke, jadi semangat belajar semuanya. Kita lanjut. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, pengetahuan awal kalian tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Kalian bisa lihat nggak di sudut layar yang sebelah kanan di bawah? Bisa lihat ada logo apa itu? TikTok. Oh iya. TikTok. Hebat ya, TikTok semuanya ya. Nah, apakah kalian pengguna TikTok? Ada akunnya enggak? TikToker. Tidak, Bu. Nggak punya Oh, ada punya yang- TikTok. Tidak punya. Ya, kebanyakan ada yang tidak ya. Kalian tahu nggak sih bahwa berdasarkan data Insider Intelligence di tahun 2022 pengguna TikTok mencapai 755 juta loh. Coba kalian bayangkan, penduduk dunia itu jumlahnya sekarang berdasarkan data dari Bank Dunia tahun 2020 jumlahnya sekitar 7,5 miliar. Jadi pengguna TikTok hampir 10% ya dari penduduk dunia. Banyak sekali kan? Nah, konten Banyak, Bu. apa sih yang ada dalam TikTok? Konten apa yang ada dalam Biasanya- TikTok? Video, Bu. Ya, biasanya video, Bu. Ya, biasanya video ya, video tentang macam-macam ya. Di situ ada dance, ada kuliner, ada berbagai macam hobi ya yang orang suka lakukan. Ada apa lagi ya? Tutorial-tutorial makeup, apa lagi ya? Tips memasak, Tentang Bu. budaya, ekonomi. Ya, bahkan video pembelajaran ada ya di TikTok ya. Pernah lihat? Iya, itu dia. Nah, ini membuktikan bahwa batasan antar wilayah itu menghilang menuju tak terbatas dan melampauinya. Asik ya. Nah, inilah yang dinamakan globalisasi. Oke, Mem mau bertanya dulu nih. Ada yang bisa memberikan pengertian apa itu globalisasi? Saya, Bu. Ya, silakan, De Ahmad. Sedikit saja. Proses mendunia, Bu. Proses mendunia. Ada lagi dari yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan, Dek Nur. Hilangnya batas antar negara. Oh, hilangnya batas antar negara. Mari kita lihat bersama-sama apa sih itu globalisasi. Nah, secara sederhana ya, kalau dari asal katanya, globalisasi ini berasal dari bahasa Inggris ya. Ada dua kata. Ada globalize dan ization. Globalize itu artinya universal atau mendunia, sedangkan ization itu menandakan adanya proses ya. Jadi secara sederhana betul sekali apa yang dikatakan De Ahmad, bahwa globalisasi itu proses menuju satu dunia atau proses menuju dunia tunggal. Wah, memang one world order dong. Ya, kita nggak ke sana ya, kita akan melihat globalisasi itu dari sudut pandang sosiologinya, oke? Nah, Mem sudah merangkum dari semua pandangan ahli tentang globalisasi dan Mem simpulkan, jadi globalisasi itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh Dek Nur tadi, bahwa globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas antar suatu negara.
Oke, betul sekali Dek Nur, good job. Oke, untuk selanjutnya, Mem White akan meminta kalian menonton video singkat ini, lalu nanti Mem White akan memintakan kalian untuk memberikan pendapatnya ya tentang video ini. Guys, ada yang lagi rame nih di media sosial, yaitu perihal penggunaan bahasa pada layanan streaming Netflix di Malaysia. Seorang pengguna Twitter asal Malaysia @twt_budget membuat cuitan tentang Netflix Malaysia yang menggunakan bahasa Inggris di media sosial, bukannya bahasa Melayu. Tweet tersebut mendapat banyak balasan dari warganet Malaysia. Mereka membandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Bahkan, mereka jadikan Indonesia sebagai contoh baik dalam penggunaan bahasa ibu. Banyak pula yang nyatakan rasa cemburunya lantaran jati diri masyarakat Indonesia yang kuat. Walah, jadi gitu. Menurut kalian gimana, guys? Oke, gimana? Gimana anak-anak? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya Bu, Ya, silakan Dek Nur. itu tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dikenal oleh negara lain ya Bu. Ya. Ya, terima kasih Dek Nur ya. Video tadi tentang Malaysia yang iri dengan Indonesia ya, karena Indonesia masih kuat memegang jati dirinya, yaitu bahasanya ya, bahasa ibu. Sedangkan kalau di Malaysia sangat kuat sekali pengaruh bahasa asing seperti bahasa Inggris gitu. Nah, yang mau Mem White sampaikan melalui video ini yaitu, perhatikan layar ya. Ketika batas-batas antar negara menjadi menghilang atau tidak jelas lagi, hal ini memberikan keleluasaan bagi kita untuk secara bebas melakukan kegiatan pelesiran, berdagang, dan bertelekomunikasi secara lintas negara. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita leluasa? Akibatnya apa? Ini dia, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia terancam. Nah, ini sesuai dengan data dari UNESCO bahwa globalisasi yang melanda dunia hingga tahun 2015 telah mematikan beberapa bahasa sekaligus kebudayaan dan kelompok etnis penggunanya. Nah, apa yang terjadi dengan di Indonesia ya? Indonesia kehilangan 14 dari sekitar 127 suku bangsa. Bayangkan anak-anak, 14 suku bangsa Indonesia punah loh. Nah, baik anak-anak, selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, bagaimana arus globalisasi mengancam jati diri bangsa? Lalu kedua, mengapa kita perlu mempertahankan jati diri sebagai bangsa Indonesia? Ada yang bisa jawab? Karena kita cinta Indonesia, Bu. Ya, ada lagi? Biar jati diri bangsa kita tidak diambil orang lain Bu, negara lain. Ya, bagus, Zain. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini perlu kalian ketahui karena pengetahuan ini penting, bahwa globalisasi itu bukan hanya terjadi di satu bidang, tetapi di berbagai bidang. Bisa di budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga di bidang transportasi. Nah, nanti Mem akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian bisa akses ya, sudah membagikan di WA Group. Ya, silakan diklik untuk LKPD-nya. Ya. Lalu kalian tentukan pasangan kalian yang membuat nyaman ya, karena ini akan dikerjakan secara berpasangan. Mem minta tolong kepada De Alan untuk membantu Mem membuatkan room. Oke. Nah, petunjuk selanjutnya, kalian perhatikan LKPD yang memuat masalah-masalah yang akan kalian pecahkan ya.
Lalu itu satu kelompok mengerjakan satu masalah secara berurutan berdasarkan nomor. Ya. Nah, batas waktunya diskusinya 10 menit saja ya anak-anak. kalian harus amati masalah pada LKPD, lalu kerjakan pada buku catatan kalian. Nanti kalian akan presentasi setelah Menit ke-10. Jadi menit ke-11 itu sudah presentasi. dan ada kesempatan dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Nah, jangan lupa untuk diskusikan masalahmu dengan pasanganmu, dan selain berdiskusi, selidikilah masalah kalian lewat browsing atau buku paket, ya, biar lebih valid ya apa yang kalian tuliskan. Nah, yang kalian tuliskan itu sebagai laporan diskusi untuk dipresentasikan. Ada pertanyaan, Kak? Mengenai tugas itu? Paham. Ya. Oke. Ya, selamat bekerja ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Silakan dipelajari LKPD-nya bersama pasangan masing-masing. Dek Iva berpasangan dengan siapa? Dengan Mbak Ninda. Oh iya, silakan. Kalau Dek Zain? Halo, Halo Bu, berpasangan dengan siapa, Dek? dengan Pak Ahmad. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kalau ada yang sudah selesai lebih dulu, tolong beritahu Mem ya. Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, kita tunggu satu lagi. Sudah, Bu. Oke, baik, waktunya sudah habis. Sekarang kita presentasi hasil. Alokasi waktunya 10 menit ya. silakan. Siapa dulu nih? Oke. Ya, silakan Iva. Jelaskan Saya anggota sama. kelompoknya. Oh, Lalu iya. presentasikan hasilnya. Silakan. Saya sama Mbak Ninda itu ini tadi kita diskusi tentang perubahan sosial dari bendi ke mobil itu diakibatkan oleh modernisasi. Jadi ada modernisasi di bidang teknologi. Kemudian dampak terhadap kehidupan masyarakat, kita jadi kemana-mana pindah tempatnya bisa lebih mudah dan lebih cepat daripada dulu pakainya bendi, sekarang udah pakai mobil kemana-mana begitu. Kemudian Oke, sudah. Mari kita berikan apresiasi buat kelompok dari Iva. Ya, mungkin ada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan? Oh, tidak ada ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Dek Rin, silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi tadi saya sudah diskusi sama teman duduk saya yaitu Bu Nur. Saya melihat tentang globalisasi itu dia sangat meluas sekali. Ketika kita melihat di Indonesia, buktinya Malaysia juga bangga dengan negara kita. Itu menandakan bahwa identitas negara kita itu tidak akan hilang walaupun dengan adanya dampak dari globalisasi. Itu Bu hasil diskusi dari saya sama Bu Iva, sama teman saya Nur. Oke, bagus. Kelompok lain ada tanggapan? tidak Bu, udah paham. Oke, bagus. Oke, kita kembali ke presentasinya. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja poin-poin penting pada materi globalisasi yang kalian pelajari hari ini? Silakan dikemukakan. Globalisasi terkait dengan pertukaran budaya. Ya, pertukaran budaya, adat, kebiasaan, pertukaran kesenian, pertukaran hasil alam yang mempengaruhi ya nanti interaksi antar manusianya. Terima kasih. Ada lagi?
Saya Bu, Ya, silakan. globalisasi yang terkait di bidang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi. Oh iya, iya. Saya bisa nonton sepak bola secara langsung tanpa harus jauh-jauh nonton ke stadion, bisa nonton lewat TV Bu. Iya, benar sekali Pak Zain ya. Poin-poin penting yang perlu kita kembali lagi untuk review yaitu faktor pendorong globalisasi itu adalah perkembangan teknologi komunikasi, kemudian dinamika perkembangan politik dunia, dan yang ketiga dinamika perekonomian dunia. Nah, ini didapatkan dari apa yang sudah kalian presentasikan ya. Lalu dampak globalisasi itu ada dua ya, bisa positif dan negatif. Kalau positifnya muncul teknologi modern, lalu dapat membuka komunikasi, peluang, dan pintu pertemuan budaya antar kawasan. Sedangkan yang negatifnya bisa menyebabkan adanya ketimpangan budaya dan kegoncangan budaya. Nah, bagaimana respon terhadap globalisasi yang mengancam jati diri bangsa? Yaitu menyaring setiap hal baru, hal asing yang asalnya dari luar dengan menggunakan Pancasila sebagai filter ya, supaya kita tidak kehilangan jati diri. Dan kalau ada dampak positif ya tentu kita ambil, kalau dampak negatif kita harus siasati gimana caranya ya. Ya, kalau bisa ditolak. Nah, sekarang waktunya kalian akan dites ya. Hasil pembelajaran hari ini, apakah kalian bisa jawab 10 soal ini, alokasinya 10 menit. Akan kalian akses soal yang sudah membagikan grup. Boleh kalian juga scan barcode yang ada di layar kalian. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, anak-anak apa sudah selesai mengerjakan asesmen sumatifnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Gimana, Dek Ninda? Sudah lihat hasilnya? Bisa, Bu. Lumayan. Nilai berapa, Dek? KKM. Di atas Oh KKM, ya, bagus. Ada yang dapat nilai di bawah KKM? Enggak. Wah, hebat. Berikan tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Yo. Nah, sekarang kita ke refleksi pembelajaran. Silakan dikemukakan apakah hal yang kamu pelajari hari ini, hal apa saja. Dan adakah tantangan dan hambatan dalam pembelajaran, serta bagian mana yang menurutmu masih membingungkan dalam pembelajaran. Silakan dikemukakan. Dek Ninda? Iya, Bu. Ya, silakan kemukakan refleksi pembelajaran hari ini berdasarkan pertanyaan yang ada di screen. Oke ya, Bu, untuk hari ini kita semua belajar tentang globalisasi. Nah, untuk yang kedua, tantangannya gimana kalau kita sudah global, kita akan kebawa arus, Bu. Jadi nanti kita akan kehilangan jati diri bangsa kita. Jadi kita itu harus punya
kayak benteng Bu untuk membatasi biar tidak semuanya yang tidak bagus itu kita ikutin seperti itu. Nah, yang masih membingungkan di sini untuk penjelasan dari Mem, saya rasa udah jelas Bu, jadi saya tidak ada yang bingung. Seperti itu, udah paham. Ya, baik Dek Ninda, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ini dia anak-anak untuk materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Untuk belajar lebih mendalam, kalian bisa mengakses YouTube-nya Mem ya. Ini ada playlistnya Sosiologi kelas 12 ya. Di sana kalian boleh belajar tentang globalisasi, modernisasi, westernisasi sampai konsumerisme. Ya. Iya, Ibu. Oke. Siap, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, apa ada dari adik-adik atau anak-anak, murid-murid semua yang mau memberikan saran dan mungkin kritik supaya Memwide lebih profesional lagi dalam mengajar, atau keinginannya, harapannya ke depan pembelajaran kita seperti apa? Adakah? Udah Ibu. Sudah bagus. Oh, siap. Terima kasih anak-anak. Nah, kita akan tutup kelas kita dengan doa dan salam penutup yang akan dikoordinir oleh ketua kelas. Silakan yang untuk petugas doanya untuk menutup pembelajaran kita dalam doa. Silakan. Oke teman-teman, sebelum diakhiri dari pelajaran kuit, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Salam hangat untuk keluarga di rumah ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Bermanfaat. Dah. Dadah. Demikian video peer teaching saya Memwide. Thanks for watching. Greet from us.